Bea Cukai Teluk Nimbung, Sumatera Utara membakar 190 12 balpres atau pakaian bekas impor dari Malaysia di gudang penyimpanan Bea Cukai di Bagan, Asahan. Barang yang dimusnahkan berupa pakaian bekas, rokok, barang elektronik, produk makanan, serta obat-obatan dengan nilai total lebih dari 2 miliar rupiah. Pemerintah melarang peredaran pakaian bekas ilegal impor karena mengganggu industri tekstil dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Yasmin apa kabar? Baik, Zila apa kabar? Baik, Ini gimana kayak nih? Kedua nih aku di program iNews Today. Oh iya, pasti seneng dong ya bawain program iNews Seneng Today. pagi ketemu menghibur Zila di pemirsa. sini pagi hari ya, udah ijo-ijo cantik gitu. Gimana gitu Cerah ya, secerah, betul. secerah cuaca ya. Gimana Cuaca ya Yasmin? hari ini memang kalau di Jakarta kita lihat di luar ya Zila ya, ini cuacanya menyenangkan. Karena nggak hujan juga, jadi aktivitas masyarakat nampaknya tidak terhambat ya di hari ini ya. Iya, tapi cuaca cerah, tapi Yasmin ngerasa nggak sih walaupun cuacanya cerah, agak panas gitu, tapi suhunya tuh dingin. Tetap dingin. Kira-kira Tetap dingin. kenapa itu Zila? Jadi kemarin tuh memang ada penjelasan dari BMKG yang mengatakan bahwa kurangnya tutupan awan pada malam hari itu jadi menyebabkan radiasi panas dari permukaan bumi ini terpancar ke atmosfer. Jadi tanpa ada hambatan itu yang bikin suhunya dingin. Suhunya dingin, terlebih beberapa hari terakhir memang di Pulau Jawa khususnya terasa sangat dingin, terutama di Bandung Zila. Bandung, benar. Beberapa hari Makin lalu aku dingin ke ya. Bandung itu cuacanya dingin banget. Jadi harus bawa pakai jaket kemana-mana dan juga tetap jangan lupa bawa payung ya, takut tiba-tiba hujan. Jadi itu tapi yang pasti kesehatan, karena kalau Betul. perubahan cuaca kayak gini yang paling penting adalah imun tubuhnya harus kuat dulu. Betul Gitu. Jadi sekali. makannya jangan macam-macam, makan yang sehat bergizi. Jangan lupa minum vitamin. Dan senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Dan kami juga akan hadirkan narasumber yang masih akan membahas terkait perkembangan proses hukum kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Bersama saya Yasmin Atadia. Dan saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Today selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi pertama hari ini. Seorang pengemudi ojek online di Tangerang Selatan, Banten menjadi korban pemukulan pengemudi mobil derek. Nah, ini pelaku memukul korban karena tak terima ditegur saat mengemudi ugal-ugalan. Seorang pengemudi ojek online menjadi korban pemukulan pengemudi mobil derek di Jalan Geraha Raya Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Pengemudi mobil derek diduga tidak terima ditegur ojol karena mengemudi secara ugal-ugalan. Keduanya terlibat cekcok dan pengemudi mobil derek memukul ojol. Aksi pemukulan ini akhirnya dilerai rekan supir mobil derek dan warga sekitar yang melihat kejadian ini. Peristiwa pemukulan sempat menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi kejadian. Pertama ya, cuma sebentar dong langsung bisa, lalu dipisah itu yang supir, tarik teman-teman ngojek. Waduh, hantam enggak, cuma ojeknya dipukulin. Gitu. Betul, ojek dipukulin sama supir towing ya? Iya. Usai kejadian, baik supir mobil derek maupun pengendara ojek online langsung meninggalkan lokasi kejadian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Nah ini Yasmin, kalau misalnya kita sering mendengar gitu ya, ada aja tingkah-tingkah unik pencuri gitu ya, yang agar bisa lolos dari tangkapan polisi, di mana seorang pencuri kendaraan bermotor di Padang, Sumatera Barat ini dia pura-pura kesurupan saat ditangkap polisi. Ada-ada aja memangnya Zila ya, namun pihak kepolisian tidak tertipu pemirsa dan tetap menangkap pelaku. Wildan, seorang pencuri kendaraan bermotor di Padang, Sumatera Barat, meronta-ronta ketika ditangkap polisi.
Saat berada di rumah sakit Bayangkara, pelaku berupaya mengelabui personel polisi dengan pura-pura kesurupan. Namun upaya pelaku sia-sia karena polisi tetap membawanya ke Mapolresta Padang. Aksi pelaku sedang mencuri kendaraan bermotor terekam kamera pengawas. Dari hasil rekaman ini, polisi kemudian berhasil mengetahui identitas pelaku dan langsung menangkapnya. Untuk tersangka sendiri, setelah kita interogasi, pura-pura kesurupan lalu sampai kencing di dalam celana. Itu sudah diamankan tuh bagaimana untuk barang bukti juga? Untuk barang bukti dan tersangka sendiri sudah kita amankan dan kita serahkan kepada tim Riksa Unit Lewang Polresta Padang. Pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 3 orang wanita asal desa Sambung Rejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur diduga disekap oleh ayah kandungnya sendiri selama 3 hari. Korban kemudian dievakuasi petugas Dinas Sosial dan Polresta Sidoarjo, sedangkan pelaku belum diamankan polisi. Inilah suasana saat petugas Polresta Sidoarjo dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo mengevakuasi 3 orang wanita asal desa Sambung Rejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu siang. Evakuasi ini sempat berjalan alot dan terpaksa dilakukan petugas setelah mendapat laporan dari warga bahwa ketiga wanita ini telah disekap oleh ayahnya sendiri selama 3 hari. Menurut warga sekitar, keluarga tersebut jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara ketiga wanita ini diamankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Psikolog dari orang tua yang jelas itu. Jadi kenyataannya gini, tapi anggapannya gini. Kenyataan sebetulnya salah, tapi beranggapan benar kan itu. Misalnya untuk mendidik anak katanya benar katanya ada perintah sampean itu nang nunggu kudu nak, padahal kenyataan tidak. Meski telah dilakukan evakuasi, petugas masih belum mengamankan ayah dari ketiga wanita tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu keterangan dari sejumlah saksi dan ketiga korban. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, usai aparat menembak 3 warga yang diduga simpatisan KKB, situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah memanas. Sejumlah warga merusak dan membakar kendaraan milik TNI Polri dan pejabat pemerintah setempat. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua kembali memanas usai penembakan yang dilakukan aparat TNI terhadap 3 warga yang diduga merupakan simpatisan kelompok OPM pimpinan Teranus Enumbi. Peristiwa tersebut memancing kemarahan warga dan melakukan aksi dengan merusak dan membakar sejumlah kendaraan milik aparat TNI, Polri, dan pejabat pemerintah setempat. Dari 3 warga yang ditembak aparat, diduga salah satu warga merupakan kepala kampung Porbalo, Distrik Dokome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dari hasil penindakan yang dilakukan aparat TNI dari personil Satgas Yonif RK753, AVT, Satgas Selang 4 dan Satgas Mandala 4 berhasil mengamankan 1 buah senjata api rakitan di salah satu kios milik warga yang berada di Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Terkait penindakan terhadap gerombolan OPM yang dilakukan oleh TNI, Satgas Yonif 753 di wilayah Kabupaten Puncak Jaya pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.45, saya Kapendam 17 Cendrawasih, Letkol Infantri Chandra Kurniawan, menyampaikan bahwa benar kejadian ini dilakukan oleh Satgas Yonif 753 AVT pada hari Selasa terhadap gerombolan OPM dari kelompok Teranus Enumbi ya, bersama beberapa anggotanya. Teranus Enumbi sendiri sudah menjadi DPO kepolisian sejak tahun 2018,
yaitu tindakan pidana menyerang aparat keamanan. Termasuk pada akhir-akhir ini sudah melakukan penyerangan, menembak dan membunuh tukang ojek masyarakat sipil di wilayah tersebut. Sehingga jelas bahwa gerombolan ini adalah memang meresahkan. Ya, bukan hanya menyerang pada aparat, tapi juga menyerang masyarakat sipil. Hingga saat ini, aparat TNI Polri masih terus melakukan koordinasi dengan massa dan meningkatkan pengamanan di wilayah tersebut. Dari Puncak Jaya, Papua Tengah, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Komite Keselamatan Jurnalis melaporkan kasus tewasnya wartawan Tribrata Riko Sempurna Pasaribu ke kantor staf Presiden. Komite Keselamatan Jurnalis mendorong KSP mengusut tuntas kasus Sempurna Pasaribu yang tewas bersama keluarganya akibat kebakaran. Kasus tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus karena diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Dugaan tersebut mencuat lantaran almarhum Riko Sempurna Pasaribu tewas tak lama setelah dirinya menulis berita praktek judi online. Pihaknya mempertanyakan mengapa anggota TNI tersebut tidak dipanggil dalam penyidikan oleh Polda Sumatera Utara. Bukti yang ditemukan Komite Keselamatan Jurnalis menunjukkan keterlibatan oknum anggota TNI dan telah diserahkan ke KSP. Kami membawa kasus ini ke KSP karena kami ingin KSP mengawal proses penyidikan ini dengan baik gitu ya, karena kami merasa ada indikasi mungkin kasusnya bisa masuk angin ini kalau tidak dikawal oleh dari Jakarta. Kira-kira itu hasil tadi kami bertemu dengan tim dari Deputi 4 dan Deputi 5 KSP. Tanggapan dari KSP masuk angin itu gimana, Pak? Ya, masuk anginnya begini. Jadi almarhum Riko Sempurna ini kan beberapa di akhir Juni itu dia menulis tentang praktek judi. Ya, sebelumnya pemirsa, keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu meminta kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang sebagai pembunuhan berencana. Keluarga korban juga melaporkan dugaan keterlibatan oknum aparat yang disebut sempat mengancam korban. Keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu terus mencari keadilan. Jumat lalu, putra sulung Sempurna Pasaribu ditemani kuasa hukumnya mendatangi markas pusat pos militer Angkatan Darat atau Puspom AD di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak polisian, yaitu Kasatreskrim Polres Tanah Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita, tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasanya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspamat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang rumah wartawan dibakar sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari
anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Sebelumnya rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara dibakar pada Kamis dini hari akhir Juni lalu. Sempurna Pasaribu beserta istri, anak dan cucunya tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan, Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Tiko Aryawardana, suami musisi BCL, berlari menghindari wartawan usai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan penggelapan dana yang dilaporkan mantan istrinya. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 7 jam, Tiko membawa sejumlah bukti terkait penggunaan uang perusahaan yang diminta penyidik. Setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam, Tiko Aryawardana, suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL, keluar dari ruang penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Rabu dini hari. Tidak seperti pemeriksaan pekan lalu, di mana Tiko menyambangi wartawan, kali ini dirinya justru berusaha menghindari awak media. Tiko memilih berlari menuju kendaraan sambil mengabaikan sejumlah pertanyaan wartawan yang mengejarnya. Kuasa hukum Tiko, Irfan Agashar, menegaskan pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari pekan lalu. Ada 20 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Tiko. Total karena ini BAP lanjutan dari kemarin ada sekitar tambahan 18 atau 20 pertanyaan. Tapi 18-20 pertanyaan itu kan rangkaiannya panjang ya, karena itu sifatnya item per item. Kami merasa tuduhan 6,9 miliar itu tidak berdasar dan beralasan. Oleh sebab itu hari ini dan minggu lalu kita sudah buktikan satu persatu oleh Mas Tiko, oleh tim pengacara juga bahu-membahu untuk membuktikan bahwa sebenarnya bukan penggelapan, tetapi nilai transaksi pembukuan yang belum final. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendalami seputar penggunaan uang perusahaan oleh Tiko Aryawardana. Sementara itu, pihak Tiko sendiri tetap membuka peluang untuk bermediasi dengan pihak pelapor. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dituntut 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, aktor Amar Zoni tertunduk lemas di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tuntutan ini didasarkan pada fakta di persidangan bahwa Amar tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pengedar narkoba. Aktor sekaligus terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika Amar Zoni dituntut 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tuntutan ini jauh lebih berat dibandingkan dengan terdakwa Akri yang merupakan pemasok narkoba terhadap Amar Zoni yang hanya 10 tahun penjara. Jaksa menilai Amar tidak kooperatif selama persidangan. Selain itu, Amar juga tidak mengakui dirinya telah memberikan modal 50 juta rupiah kepada terdakwa Akri untuk pembelian sabu yang dijual kembali. Fakta persidangan juga menyebut Amar menerima sejumlah uang hasil penjualan sabu dari Akri dalam bukti percakapan. Pertama kita terkejut ya. Barang buktinya kan cuma 2,5 gram sabu, 0,5 ganja. Nah, tuntutannya seperti bandar besar. Jadi ada suatu aneh. Pertimbangannya yang pertama, dia kan sebagai pemberi modal dalam bisnis jual beli narkotika antara Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni dengan saksi Akri Hohakai. Kami ulangi, Akri Hohakai. Dia sebagai pemberi modal di situ. Jadi terhadap Amar Zoni termasuk kategori pecandu yang juga terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Sebelumnya Amar Zoni ditangkap polisi pada Desember 2023 dengan barang bukti ganja, sabu, dan obat keras jenis seksimer. Ini ketiga kalinya Amar berurusan dengan polisi gara-gara narkotika. Sidang akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Nah itu dia tadi Yasmin ya, semoga kasus ini
atau hukuman yang tadi diberikan ini menjadi pelajaran bagi Ahmad Zoni, karena memang ini bukan pertama kali gitu ya kasus, apalagi di kasus narkobanya udah sejak awal gitu ya. Semoga dia ke depannya akan berubah dan lebih baik. Berbenah diri. Ya, jauhi narkoba, dekati kita. Dekati Yasmin ya tepatnya ya. Iya. Kita akan informasi selanjutnya pemirsa. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang akhirnya menghirup udara bebas. Ya, ia selesai menjalani masa hukuman 1 tahun penjara pemirsa di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 B Indramayu atas kasus penodaan agama. Panji Gumilang keluar dari pintu lapas kelas 2 B Indramayu, Jawa Barat. Panji bebas usai menjalani hukuman 1 tahun penjara, dikurangi masa penahanan dan remisi Hari Raya Idul Fitri. Panji divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Indramayu atas kasus penodaan agama pada 20 Maret 2024 lalu. Pemirsa, Panji Gumilang menjadi sorotan publik pada 2023 lalu karena kasus penodaan agama yang dilakukannya. Ia dinilai melenceng dari syariat Islam dengan praktik keagamaannya di Pondok Pesantren Al Zaitun. Selain saf sholat yang berjarak, Panji juga memperbolehkan perempuan menjadi khotib sholat Jumat. Panji juga menuai kontroversi karena menyebut Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad. Saya Panji Gumilang, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Juli, beliau telah habis masa pidananya dan tadi jam 8.30 kita bebaskan dari lapas kelas 2B Indramayu. Ditahan berapa bulan, Pak? Beliau menjalani pidana selama putusan pengadilan 1 tahun. Ada remisi? Dia dapat remisi 15 hari, remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Kembali di ID Today, pemirsa, keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri. Pelaporan terkait dugaan penganiayaan yang dialami terpidana pada 2016 silam. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra, didampingi tim kuasa hukum melaporkan ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana dilaporkan terkait dugaan penganiayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan para terpidana agar mereka mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Faktanya bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang. Yang atas yang mereka mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? Akhirnya mengaku, kan gitu kan? Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya menjadi novum. Kira-kira jalan ceritanya begitu. Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah. Di rumah anaknya Pak Pasran itu. Udah, anak kesaksian segitu yang berarti kami anak sampaikan. Anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Selain dilaporkan atas dugaan penganiayaan, Ibtu Rudiana juga dilaporkan terkait kesaksian palsu pada kasus pembunuhan Vina dan putranya sendiri, Eki. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerjunkan Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam dan juga Inspektur Pengawasan Umum atau Itwasum Polri untuk mendalami kasus-kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kasus pembunuhan dua sejoli Via dan Eki yang terjadi pada 2016 di Cirebon, Jawa Barat hingga saat ini belum mendapatkan titik terang. Bahkan sejumlah terpidana dari kasus tersebut menuntut ulang untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK lantaran mengaku tidak bersalah.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berang hingga akhirnya menerjunkan Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam dan Inspektor Pengawasan Umum atau Itwasum Polri untuk mendalami kasus Vina. Kapolri juga menjelaskan meskipun kasus Vina sudah terjadi 8 tahun lalu, namun Polri tetap berkewajiban mengungkap fakta secara terang-benderang. Kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016. Hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, hingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya. Sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait akan adanya pendalaman terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki, kami sudah bersama pakar hukum pidana Profesor Agus Surono dan juga kuasa hukum terpidana Jutek Bongso. Selamat pagi Bapak-bapak, semoga dalam keadaan sehat selalu. Selamat pagi. Oke, kita ke Pak Jutek dulu. Pak Jutek, laporan Bapak ke Mabes Polri kemarin ini direspon Kapolri begitu ya. Bagaimana tanggapannya Pak terkait hal ini? Baik Mbak Dira dan Mbak Jasmine, ya bahwa betul kemarin kami selaku kuasa hukum mewakili klien kami terpidana Hadi untuk melaporkan ya atas nama pribadi ya Bapak Rudiana, bukan dia sebagai anggota polisi. Ya, karena ketika dia membuat laporan, dia melaporkannya dengan pola laporan polisi form B, ya, bukan temuan polisi. Kenapa ini penting kami laporkan? Oleh karena kami melihat peristiwa ini dari laporan-laporan yang kami sampaikan ini untuk pintu masuk lah bagi teman-teman kepolisian untuk mengcounter atau menjawab keraguan-raguan masyarakat dan juga kuasa hukum dan kami semua yang setelah mendalami peristiwa ini, ya kan banyak sekali kejanggalan, pertanyaan-pertanyaan itu sebabnya pada kesimpulan kami melaporkan 3 LP. Ada Pak Pasren, Pak Kavi, ada Aib dan juga Dede dan juga Rudiana kemarin. Ketiga-tiganya ini adalah terkait langsung dengan peristiwa yang membuat mereka dihukum dengan seumur hidup. Ya, yang menurut kami yakin setelah kami melakukan investigasi atau pendalaman lah ya, melakukan pendalaman atas kasus ini, bahwa kami ya mempertanyakan apakah peristiwa yang didakwakan itu terjadi pemukulan, kejar-kejaran motor, atau semua yang didakwakan itu menurut kami perlu kita pertanyakan, perlu kita uji. Semua ini bermula dari Pak Rudiana sendiri yang melakukan penyidikan dan penyelidikan sendiri saat itu yang menimbulkan dan berefek hukum. Jangan sampai lembaga kepolisian yang sudah begitu baik oleh karena informasi yang salah dari saksi yang kepada Rudiana dan terus dilanjutkan oleh upaya yang salah dari pribadi Rudiana sendiri sebagai anggota polisi, terseret ini lembaga, ya kan, dan berpanjang. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ya untuk meluruskan dan membuat terang peristiwa ini supaya kami dapat menerima. Terus terang banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak usah ahli hukum, nggak usah pinter-pinter. Ya peristiwa ini ya katanya ada lemparan batu, ada apa. Kenapa yang melihat itu hanya Aib dan Dede? Kami sudah punya banyak saksi yang peristiwa itu ada di sekitar lokasi yang tidak melihat itu. Tentang batu yang berserakan pun, ya ini kan juga menjadi pertanyaan kami. Kalau itu memang betul, sekian lama ya, minimal 1 jam lebih, masa nggak ada yang melaporkan dan nggak ada yang melihat? Olah TKP polisi pun ketika pertama ditemukan itu menjadi kelaka tunggal, ya kecelakaan tunggal dari Polsek hadir, dari Polres hadir, itu juga tidak melihat, kami tidak membacanya di laporan itu ada batu berserakan. Ya kalau itu terjadi saya rasa nggak akan mungkin akan diputuskan itu menjadi kecelakaan tunggal. Banyak sekali lah pertanyaan-pertanyaan. Ini akan bisa terjawab Mbak Sila dan Mbak Jasmine bahwa CCTV tolong dibuka. Ya, CCTV yang sudah disita menjadi alat bukti tolong dibuka. Yang bisa membuka itu karena ada di tangan pihak kepolisian, itu kami sudah kasih pintu masuk.
untuk menjawab keraguan-raguan. Kami hargai, kami sangat bangga dengan Kapolri, kami sangat bangga dengan Kabak Reskrim yang merespon. Ya, ini bukan lembaga polisian kita yang sudah begitu baik. Ini tidak menyangkut kepada lembaga ya, tapi ini oknum yang memulai satu investigasi dengan data yang salah menurut kami, sehingga ya akhirnya satu cerita yang demikian. Dan korbannya ini ada 7 orang di dalam menjadi terpidana dan masih menjalani pidana hukuman seumur hidup. Ini yang tentu menjadi miris kami. Kita harus tegakkan keadilan ini, dan kalau bukan mereka pelakunya itu kira-kira Mbak Jira. Baik dari Pak Jutek kita akan ke Profesor Agus Surono terlebih dahulu. Prof, selamat pagi. Terkait dengan penerjunan Propam dan juga Itwasum yang dilakukan oleh Kapolri untuk mengungkap kasus Vina agar terang benderang, pandangan Anda seperti apa? Ya, saya kira kita harus menyambut baik ya, niat baik dari institusi kepolisian untuk meluruskan mengenai proses ini seperti apa begitu. Nah, dari kacamata terpidana tentu mereka mempunyai hak lah untuk mengajukan peninjauan kembali, itu haknya mereka. Bahwa kita tunggu saja menurut saya nanti prosesnya di peninjauan kembali itu seperti apa, dan juga kita tunggu hasil yang kemudian dilakukan oleh tim dari Polri yang menerjunkan Propam dan seterusnya, kemudian bahkan Irwasum juga turun mengenai hal ini supaya membuat jernih perkara ini seperti apa sebenarnya duduk persoalannya, supaya tidak terjadi kesimpang siuran juga di masyarakat atau di publik, agar tidak punya persepsi-persepsi yang berbeda. Nah, saya tentu selalu menyampaikan ya putusan pengadilan itulah yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kemudian kita jadikan sebagai dasar dalam melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya dalam kaitannya dengan penegakan hukum itu. Saya kira itu kalau dari kacamata saya sebagai akademisi, saya merespon positif dan tentu memberikan hak kepada terpidana juga untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, dan perkara nanti kemudian sudah ada putusannya, ya sudah, itu kita hormati dan kita hargai. Saya kira demikian, Mbak. Baik, Prof Agus kan juga pernah mengikuti sidang gitu ya. Jadi kalau dari Prof sendiri melihat apa sih kejanggalan-kejanggalan yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini semakin ruwet kesininya? Saya kira tidak lah. Saya tidak mau berandai-andai dan menilai karena saya tidak mengetahui persis mengenai fakta hukumnya seperti apa. Tapi kalau tentu gitu. Teman-teman di penyidik yang punya tahu persis tentang hal itu. Jadi saya tidak mau berasumsi-asumsi. Kita tunggu saja hasil dari apa yang nanti akan dilakukan oleh tim, baik itu Propam maupun Irwasum berkaitan dengan kasus ini. Kita hormati prosesnya dan kemudian kita cermati sama-sama sebagai masyarakat, maka kita hanya bisa untuk mengawal, tidak kemudian beropini sesuai dengan apa maunya kita begitu. Tapi kita cermati dengan baik apa yang kemudian menjadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum itu. Saya kira demikian, Mbak. Tapi Prof, menurut Prof dengan tadi juga kan disebutkan juga oleh Pak Jutek sebenarnya saksi-saksi keterangan yang seperti Aep dan Dede tadi ya yang menyatakan bahwa adanya pemukulan dan pada saat di tahun 2016 itu gitu, tapi sekarang juga mereka ibaratnya tidak ada begitu, maksudnya tidak tampil, begitu juga dengan ayah dari Eki, Ibtu Rudiana juga tidak muncul ke publik saat ini. Apakah mereka juga statementnya saat ini bisa membuat kasus ini agak sedikit terurai begitu? Ya, saya kira kan biasa dalam proses penegakan hukum ya, itu kan tentu masing-masing pihak mempunyai langkah-langkah atau upaya-upaya hukum masing-masing. Kepolisian juga punya kewenangan demikian, kemudian pihak-pihak terpidana juga punya kewenangan hak untuk mengajukan peninjauan kembali dan seterusnya. Saya kira saya lebih cenderung untuk kita menghormati proses yang sedang akan berjalan dan kemudian kita cermati bersama-sama supaya tidak menyimpang dari proses hukum acara pidana sebagaimana mestinya. Saya kira itu, Mbak. Baik, dari Prof Agus kita kembali ke Pak Jutek. Pak Jutek, terkait dengan hal ini kita semua tahu saat ini Peradi turut serta ini untuk membela terpidana kasus pembunuhan Vina. Sebenarnya hal apa yang mendasari pembelaan dari Peradi ini dan juga apa saja bukti-bukti yang Bapak miliki dalam menanggapi terpidana kasus Vina ini? Oke, Mbak Zila dan Mbak Jasmine, betul
kami turun atas nama lembaga organisasi Pradi. Kebetulan saya Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradi di bawah Ketua Umum Profesor Dr. Otto Hasibuan. Saya ditugaskan menjadi koordinator di dalam tim kuasa hukum yang berjumlah 126 orang. Ya, untuk membantu, kami ingin membantu oleh karena kewajiban kami sebagai pengacara, ya, lawyer untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, pro bono, benar menegakkan keadilan. Kami melihat ketika datang keluarga korban dan juga terpidana ya dan yang lain ini kepada ketua umum kami dan diterima, dan kami melihat bahwa ini peristiwa yang perlu kita dalami dan kita perlu tolong, maka ketua umum memerintahkan pos bantuan hukum Pradi ya. Kemudian kami sebagai Wasekjen dan juga ada Wakil Ketua Umum DPM Pradi Bang Ruli Panggabean untuk membentuk tim. Kami membentuk tim membantu semata-mata untuk menegakkan keadilan karena kami melihat banyak sekali kejanggalan terhadap laporan kami terhadap Rudiana ya pribadi, Mbak Zira dan Mbak Jasmine. Ini penting. Pentingnya apa? Karena ini kan peristiwa kan kami laporkan ada dugaan penyiksaan, ada dugaan aniaya, ada dugaan distrum, ada dugaan diinjak, sehingga mereka terpaksa mengaku. Dan semua itu sebenarnya kami membaca itu sudah disampaikan ketika membantah keterangan Rudiana di depan muka persidangan. Kok ini tidak dihiraukan oleh hakim? Dan ini kan diperbolehkan bahwa ini mungkin ada hal yang kami mau masuk. Kami mau menempatkan dulu lah peristiwa ini apakah betul pembunuhan atau memang kecelakaan murni, atau memang kalau pembunuhan siapa, bukan pembunuhnya siapa, kalau bukan terpidana yang merupakan klien kami itu urusan polisi nanti. Tapi buat kami adalah kami mau menempatkan dulu apakah peristiwa yang diuraikan terjadi tawuran sehingga pembunuhan itu terjadi. Kami sudah telusuri semua warga di sekitar ya, banyak puluhan saksi yang nanti akan kami hadirkan di Novum itu tidak melihat. Masa yang melihat itu hanya Aib dan Dede. Dan Rudiana ketika melakukan penangkapan itu ya salahnya ya tidak dibekali dengan surat perintah, lalu ada terjadi penyiksaan, terpidana ini tidak dampingi oleh kuasa hukum, sehingga mereka terpaksa mengaku gitu kan, oleh karena ketakutan tidak tahan disiksa. Dan inilah yang kami minta tolong untuk Bapak Kapolri dan Bapak Kabar Reskrim, tolong kita buktikan apakah ini benar ya terjadi peristiwa ini. Kalau tidak benar, barulah nanti kita melangkah kepada yang lain. Artinya ini akan jadi novum buat kami. Kalau peristiwa ini tidak ada kan berarti bukan mereka pelakunya. Karena pada malam itu mereka mengaku berada di rumah Pak RT Pak Pasren bersama dengan anaknya Kavi. Tapi di persidangan ini dibantah oleh Kavi dan juga oleh Pak Pasren. Itu makanya kami laporkan. Kemudian Aib dan Dede mengaku melihat peristiwa itu secara langsung pada tanggal 27 Agustus. Padahal pemilik warung yang tempat Dede dan Aib mengatakan dia ada di situ membantah bahwa Aib dan Dede ada di warungnya pada hari itu. Ya kan? Nah, ini kita uji semua apakah betul rangkaian peristiwa ini, supaya kita jangan ada satu karangan cerita sehingga atas dasar cerita itu pihak institusi polisi penyidik saat itu mengikutinya, lalu terjadi peristiwa sampai kepada inkra ini peristiwa. Itu Mbak. Oke, jadi dengan adanya atensi dari Kapolri untuk menangani kasus Vina ini, Anda yakin begitu kasus Vina ini akan cerah begitu, akan menemukan titik terang? Kami sangat yakin ya Pak Kapolri ini dengan Pak Kabar Reskrim dan teman-teman kepolisian akan membuat kasus ini terang benderang, akan mengungkapkan fakta sebenarnya. Sederhana sebenarnya. Lihat saja di CCTV yang sudah disita 8 tahun lalu dibuka, kemudian handphone mereka dibuka, posisi mereka ada di mana. 2 alat bukti itu saintifik itu kan, nggak bisa dibantah itu. Kan gitu kan? Itu maka kalau itu aja tidak bisa membuktikan, selesai ini kasus sebenarnya. Sederhana itu. Dan ya, saya katakan lembaga kepolisian tidak salah. Ini oknum, ya kan, oknum yang ya boleh saya bilang saat itu ya kami paham lah bagaimana Rudiana sebagai seorang ayah ya tentu terpukul dengan kematian anaknya. Tetapi bukan membenarkan dia juga
untuk melakukan menuduh orang yang bukan pelakunya, mengarang cerita. Kan itu yang kita mau tempatkan. Ini ada 7 orang nih yang masih ada menjadi seumur hidup, nggak akan pernah keluar, dia akan sampai mati di penjara kalau tidak kita tegakkan keadilan ini. Gitu, Mbak. Baik, dan kita akan tunggu bagaimana nanti perkembangan dari hasil investigasinya gitu ya. Terima kasih Pak Jutek Bongso, kuasa hukum terpidana kasus fitnah telah bergabung. Juga sebelumnya ada Prof. Agus Surono, pengamat hukum pidana yang tadi terkendala sinyal begitu ya, tiba-tiba putus sambungan Zoom-nya. Terima kasih telah bergabung di iNews Today. Salam sehat selalu Pak Jutek. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Dalam program Rakyat Bersuara, Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan memberikan beberapa bukti yang ia miliki. Otto menyebutkan secara eksklusif bahwa bukti yang ia punya ini bisa menyangkal bahwa tewasnya Eki dan Vina akibat dianiaya ke-7 terpidana. Otto juga menyebut bisa jadi kedua korban tewas ini akibat kecelakaan tunggal. Kita tunjukkan visual yang kemudian nanti, nah ini apa ini Pak Otto? Baik, jadi saya katakan dari awal belum pernah diungkap. Saya sendiri terus terang aja kan seperti Henry juga, tim saya memang sudah mendalami kasus ini, tapi saya sendiri juga baru tadi mulai membaca-baca, dan barusan ada tim dari saya itu mengirimkan gambar ini. Barusan, oke. Barusan saya dikirim ini. Eksklusif kan? Ini. Nah, gambar ini menurut ceritanya adalah ini adalah satu baut yang ada di jembatan yang terdapat di ini di PJU ini ya, PJU ini. Penerangan jalan umum. Yang didapat, dan katanya di dalam putusan juga ada ini, ditemukan polisi katanya. Dan disebutkan di sini adalah daging. Ditemukan ada bekas daging di sini. Ini saya harus konfirmasi sekali lagi ya, tapi itu keterangannya. Nah, artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana. Mungkin saya katakan. Ini di jembatan ya? Jembatan. Kalau mayat itu dibawa dari tempat pembunuhan, diletakkan di jembatan, maka tidak akan mungkin ada barang ini. Ya kan? Kalau mayat dibawa dari tempat lain, diletakkan di jembatan, otomatis nggak ada barang ini. Nah, tapi penyidik pada waktu itu katanya, ya, menemukan ini. Nah, kenapa nggak dieksplor ini? Dari mana, daging siapa ini? Sebenarnya kan pada waktu itu kan bisa dites ini. Daging ini DNA siapa ini? Tes DNA, betul. Dan kemudian kenapa ada daging ini? Nah, dan itu katanya ada dalam putusan juga gitu. Saya perlu lihat gitu loh. Jadi inilah salah satu membuat kita menjadi lebih ingin mendalami ya perkara. Sebentar, ini menarik, ini menarik. Jadi begini, kan awalnya lakukan katakanlah penganiayaan di jembatan pertama, jembatan ini. Bukan. Maaf. Apa namanya? Mereka lewat dari jembatan. Mereka dulu, lewat, lalu baru kemudian dianiaya di tempat di belakang showroom. Di belakang kemudian showroom setelah itu mayatnya dibawa ke jembatan untuk diletakkan supaya katanya seakan-akan itu mayat kecelakaan. Jadi tidak ada penganiayaan sama sekali di jembatan. Tidak ada. Tapi kemudian ada baut ini di PJU ini. Dan ditemukan tidak ada daging di sini. Nah, itu berarti kemungkinannya terjadinya itu adalah mungkin mereka jatuh di sana atau ada kemungkinan labor kelain di sana atau tidak tahu. Kecelakaan tunggal maksudnya? Kecelakaan tunggal. Karena ada mayat ada di sini. Dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Ya kan, ini dikirim pada saya. Nanti akan saya baca lebih detail lagi. Nah, ini legokan ya. Ini legokan ya. Legokan atau gimana? Mungkin baut kali ini, baut ini. Intinya baut lah ini. Baut mungkin ada yang tertajam di sini ya. Kata kuncinya adalah ada daging di sini. Ya. Bagian daging. Ada bagian daging di sini. Dan ini gambar itu ditemukan di sana. Ini gambar aslinya ya? Iya. Ini gambar pada waktu di TKP? Betul. Ini belum pernah ada. Jadi ada daging. Kalau penganiayaan dilakukan di tempat yang jauh, kenapa ada daging di sini? Kenapa ada daging di sini? Itu pertanyaan besar. Padahal Itu. kalau mau daging tersebut, mohon maaf ya, daging ataupun darah ada di belakang showroom tadi. Iya, di situ. Dan sepengetahuan saya di belakang showroom tidak ada darah. Tidak ada darah di sana. Justru adanya di sini. Adanya di sini. Padahal tempat penganiayaan di sana. Di sana. Kan ini persoalannya kan. Sementara itu pemirsa, Pengadilan Negeri 1 Cirebon telah menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal 24 Juli mendatang. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan saksi dan juga bukti baru untuk menghadapi sidang tersebut.
Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal. 3 hakim tersebut yakni Rizka Yunia yang bertugas sebagai hakim ketua. Rizka Yunia lahir di Praya 4 Juni 1979 dan terakhir menempuh pendidikan sarjana. Sebelum menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Rizka juga pernah menjadi hakim Pengadilan Negeri Selawi. Hakim berikutnya adalah Galuh Rahma Esti. Galuh lahir di Surabaya 17 Juni 1980 dan menempuh pendidikan terakhir pasca sarjana. Galuh kini menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Selain itu, Galuh juga pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Brebes. Hakim ketiga adalah Justisia Permatasari. Justisia lahir di Jakarta 25 April 1980 dan menempuh pendidikan terakhir sarjana. Sebelum menjadi hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Justisia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Salatiga. Selain 3 hakim, PN1 Kota Cirebon juga menyiapkan 1 jaksa, Asep Sunarsa. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan digelar pada 24 Juli mendatang. Pengacara Saka Tatal mengaku telah menyiapkan saksi dan sejumlah bukti baru atau novum. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Today, pemirsa. DPRD Kota Solo menyetujui pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wali Kota Solo. Sementara itu, ratusan ASN Pemkot Surakarta melepas Gibran dengan cara yang unik. Wali Kota Surakarta, sisa masa jabatan dari hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Tengah. Persetujuan tersebut dituangkan dalam surat keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Surakarta, Kinkin Sultanul Hakim. Pada kesempatan yang sama disampaikan pemberhentian dengan hormat Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta. Selanjutnya DPRD mengusulkan Wakil Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa, untuk diangkat sebagai Wali Kota Surakarta menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Ini sekali lagi terima kasih. Kemarin kami sudah mengajukan surat pengunduran diri. Dengan cepat juga Pak Ketua DPRD menindaklanjuti surat itu. Pagi-pagi sudah pamit di Balai Kota, para ASN dan lain-lain. Hari ini, siang ini saya pamitan ke warga. Itu aja kegiatannya. Ya. Sementara itu, ratusan ASN Pemkot Surakarta melepas Gibran Rakabuming Raka usai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota. Para ASN membawa sejumlah spanduk bertuliskan terima kasih dan kesan-kesan selama kepemimpinan Gibran. Pelepasan ini diapresiasi langsung oleh Gibran dan menyalami para ASN. Gibran juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh para ASN selama 3 tahun kepemimpinannya. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi demo buruh tolak Undang-Undang Cipta Kerja digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu kemarin. Buruh menuntut agar Mahkamah Konstitusi mencabut 7 poin yang digugat buruh dalam Omnibus Law. Tepat di depan mobil komando, pada nanti kita akan melakukan Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jakarta. Masa menuntut sejumlah poin, antara lain menolak outsourcing seumur hidup, menolak upah murah, dan menolak kontrak seumur hidup. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal mendesak Mahkamah Konstitusi mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Khususnya, masa menuntut pencabutan Undang-Undang Klaster Ketenagakerjaan. Aksi demonstrasi ini dilakukan bersamaan dengan sidang di Mahkamah Konstitusi yang tengah membahas gugatan tersebut. Said menyebut jika MK tidak mengabulkan 7 poin, akan ada aksi mogok nasional yang dilakukan 5 juta buruh. Majelis Hakim menggunakan hati nuraninya bahwa 7 poin tadi harus dikabulkan. Setidak-tidaknya 4 poin, yaitu upah layak, kata-kata indeks tertentu dihapus, ya, cukup inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan KHL yang 64 item. Yang kedua adalah PHK dipersulit. Kita nggak boleh PHK dipermudah. Enak aja kita capek kerja buat perusahaan
perusahaan mem-PHK kita seenak-enaknya. Kalian teman-teman turun ke jalan jadi media, tiba-tiba besok di PHK dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kita minta nggak boleh. Kemudian pesangon harus kembali kata sekurang-kurangnya, ya, bukan menurut aturan. Beda. Kalau sekurang-kurangnya bisa 2 kali, bisa 3 kali aturan, bisa 4 kali aturan, ya. Kemudian yang kita juga stress point adalah upah, PHK, pesangon, outsourcing, ya. Hapus itu outsourcing, nggak ada outsourcing. Sementara imbas dari aksi unjuk rasa terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Pihak kepolisian pun sempat menutup ruas jalan Merdeka Barat. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Wildan Aulia Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, SMA Negeri 6 Denpasar sempat viral di media sosial setelah beredar surat edaran bahwa siswa baru dikenakan pungutan uang sebesar 1,5 juta rupiah untuk pengadaan AC. Belakangan pihak sekolah membatalkan rencana tersebut meskipun sudah terlanjur diviralkan. Surat edaran untuk orang tua siswa baru yang dikenai pungutan biaya pengadaan AC sebesar 1,5 juta rupiah di SMA Negeri 6 Denpasar viral di media sosial. Banyak pengguna medsos pun mempertanyakan hal tersebut. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Denpasar, Iketut Suwendi, menjelaskan rencana pengadaan AC telah disepakati dalam rapat komite orang tua siswa baru pada 11 Juli lalu. 179 orang tua siswa yang hadir dari 282 yang diundang telah menyetujui rencana pengadaan AC untuk 22 ruangan dari total 28 ruangan yang ada. Beruntung, pasca viralnya surat edaran tersebut, pihak sekolah akhirnya membatalkan rencana pembayaran AC tersebut. Pihak sekolah pun mengklarifikasi kepada inspektorat dan memenuhi panggilan Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali. Keputusan rapat komite, intern komite, kita sepakat untuk mencabut daripada kesepakatan yang awal pengadaan AC itu. Sehingga kelas 10 orang tuanya itu hanya kena yang bulanan dan yang pakaian aja. Fasilitas AC yang ada itu hanya 6 ruangan, itu pun pada saat ada ruang yang baru. Pengadaan penyejuk udara ini rupanya menimbulkan pro kontra di kalangan orang tua murid dan warganet SMA Negeri 6 Denpasar, Bali ini. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah diisi berbagai kegiatan unik sekolah. Ya, seperti di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, MPLS dimeriahkan berbagai ekstrakurikuler. Seleksi penerimaan peserta didik baru telah usai. Siswa kini menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah, salah satunya di SMA Negeri 1 Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. MPLS diisi berbagai kegiatan unik, mulai dari baris berbaris, pramuka, band, dan beberapa ekstrakurikuler sekolah lainnya. Yang saya siapkan ada lumayan banyak dari berbagai alat tulis, buku, tempat minum, dan tempat makan, dan lain-lain. Saat ini SMA Negeri 1 Babelan Kabupaten Bekasi menerima 430 siswa baru dari 12 kelas. Melalui MPLS diharapkan siswa dapat memiliki karakter yang baik. Sekolah, lingkungan sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kepada siswa baru berupa baik pengenalan sekolahnya, guru-gurunya, maupun kegiatan yang ada di dalamnya. Jadi anak-anak dibuat bahagia, senang dengan sekolah yang baru. MPLS tak hanya bertujuan untuk mengenali potensi, namun juga membantu siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.
Duh, jadi kangen sekolah ya Zila ya. Itu kayak baru kemarin gitu ya. Padahal udah lama. Udah lama banget. Tapi dia kayak lagi ngerimain lagi gitu ya. Apa namanya waktu-waktu pas kita pengenalan gitu ya, disuruh bawa yang unik. Ya sebenarnya pernah nggak sempat dibawa yang disuruh bawa yang unik-unik gitu? Disuruh bawa yang unik-unik, nama-nama yang unik-unik, sampai mikir berkali-kali ini apa. Akhirnya kita nanya ke kakak kelas lain gitu ya. Terus ada juga apa namanya penampilan dari ekskul. Iya, jadi ekskul. Iya, aku Jadi dulu seru milihnya banget ya. ekskul musik. Kalau Zila apa? Kalau aku dulu ekskulnya apa ya? Awal-awal tuh belum gabung karena masih bingung kan. Jadi pertengahan baru gabung. Tapi kita jadi inget seru banget gitu ya pas pengenalan gitu. Tapi nggak jadi inget mantan kan waktu. Oh, aku nggak ada cinta-cintaan jadi ke flashback gitu ya. Jadi fokus belajar. Fokus belajar dan akhirnya sekarang ada di sini. Oke. Ya pemirsa, informasi selanjutnya di mana di saat banyak orang tua ini mengeluhkan mahalnya biaya sekolah, salah satu sekolah di Banyumas, Jawa Tengah memiliki solusi bagi orang tua. Orang tua murid hanya perlu membawa hasil bumi seikhlasnya sebagai syarat pendaftaran sekolah. Bayar sekolah menggunakan hasil bumi dengan fasilitas yang lengkap dilakukan di MTS Pakis Dusun, Pesawahan, Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongo, Banyumas. Di tengah kesulitan para orang tua yang bingung dengan biaya sekolah swasta yang mahal, serta sistem zonasi penerimaan peserta didik baru bagi sekolah negeri, sekolah yang terletak di wilayah terpencil di lereng Gunung Slamet ini tetap ramai peminat. Namun ada yang berbeda dari barang bawaan yang dibawa oleh orang tua dan anak-anak saat mendaftar. Bukan uang, tapi para orang tua ini membawa hasil bumi atau pertanian, seperti singkong, talas, kelapa, serta pisang sebagai ganti biaya pendaftaran. Proses pendaftarannya pun cukup sederhana. Para orang tua bersama anaknya hanya perlu mengisi daftar riwayat hidup dan mereka akan mendapatkan peralatan sekolah seperti baju seragam, buku, serta alat tulis. Ini berarti masuk kelas berapaan? 7. Kelas 7. Dan kenapa pengen sekolah di sini, kenapa? Karena lebih dekat dari rumah aku dan tanpa biaya. MTS Pakis Pesawahan yang berdiri sejak tahun 2013 ini memang diperuntukkan bagi para warga kurang mampu. Seperti layaknya pendidikan umum, MTS Pakis Pesawahan ini juga memberikan pendidikan formal bagi siswanya. Dan alhamdulillah kita masih memberlakukan daftar ulang atau pendaftaran siswa baru itu dengan hasil bumi. Memang masyarakat orang tua di Desa Gunung Lurah dan Desa Sambirata ini sebagian besar petani. Seluruh hasil bumi yang diserahkan saat pendaftaran semuanya akan dimasak dan dikonsumsi bersama para siswa, pengajar, serta wali murid dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Berawal dari hobi, seorang pria di Depok, Jawa Barat sukses meraup keuntungan dari beternak ikan diskas. Nah, berkat ketekunannya merawat ikan hias tersebut, pria bernama Murianto itu berhasil meraup keuntungan puluhan juta rupiah setiap bulannya. Murianto, pria asal Depok, Jawa Barat, sukses meraup keuntungan puluhan juta rupiah per bulan dari hasil budidaya ikan diskas. Berawal dari hobi memelihara ikan diskas jenis golden pada tahun 2021, sejak itu ia mulai serius mengembangbiakkan ikan air tawar ini. Ragam warna ikan diskas menjadi daya tarik kolektor untuk merawatnya. Jatuh bangun usaha pengembangbiakan ikan diskas telah dirasakan Murianto. Mulai dari masalah kualitas air hingga pemilihan pakan yang berkualitas. Kita prioritasnya untuk pemilihan bahan dulu dari size 2,5 in. Setelah proses bahan baru kita treatment khusus untuk pakannya, kemudian proses penggantian airnya, dan kita jaga supaya ikannya itu tidak sakit aja gitu. Ikan hias diskas dijual mulai dari harga ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah, tergantung dari jenis, ukuran, serta karakternya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.